Soal cerita bilangan bulat. Untuk trik soal cerita bilangan bulat, bernilai positif jika kalimat yang digunakan di atas permukaan, ditambah, benar, naik, dan mendapatkan energi. Sedangkan bernilai negatif, kalimat yang digunakan antara lain di bawah permukaan, dikurangi, salah, turun, dan mengeluarkan energi. Sedangkan trik soal cerita berkaitan dengan selisih. Selisih adalah nilai yang besar dikurangi nilai yang kecil. Agar kalian mudah memahami soal cerita operasi hitung bilangan bulat, sebaiknya kalian sering berlatih agar mudah memahami. Baik, untuk soal yang pertama terkait soal cerita operasi hitung bilangan bulat nomor 1, yaitu seekor ikan berada kedalaman 800 meter di bawah permukaan laut. Ikan ini berenang sejauh 150 meter menuju permukaan laut. Pertanyaannya, berapa posisi ikan itu sekarang? Baik, kita jawab dengan ilustrasi gambar agar kalian paham. Mula-mula, ikan berada di kedalaman 800 meter di bawah permukaan laut. Kalimat 800 meter di bawah permukaan laut menunjukkan kalimat bernilai negatif. Pada awal yang sudah dijelaskan di awal, bernilai negatif, kalimat yang digunakan antara lain di bawah permukaan, turun. Sedangkan untuk yang bernilai positif, kalimat yang digunakan antara lain di atas permukaan, naik. Ini adalah konsep yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Baik, posisi ikan sekarang berada di 800 meter di bawah permukaan laut, berarti bernilai negatif 800 meter. Selanjutnya, ikan ini berenang sejauh 150 meter menuju permukaan laut. Berarti ikannya naik ke permukaan, bernilai positif 150 meter. Jadi, posisi ikan sekarang berada di negatif 800 ditambah 150 meter. Hutang 800 meter dibayar 150, berarti masih hutang 650. Jadi, posisi ikan sekarang berada di 650 meter di bawah permukaan laut. Otomatis jawabannya adalah C. Paham anak-anak? Baik. Selanjutnya, sebuah pesawat terbang berada pada ketinggian 1800 meter. Kemudian turun menukik sejauh 240 meter. Jika pesawat kembali naik sejauh 100 meter, pertanyaannya, berapa meter ketinggian pesawat sekarang? Kita jawab anak-anak dengan ilustrasi gambar agar kalian mudah memahami. Posisi pesawat mula-mula berada di ketinggian 1800 meter.
Selanjutnya, pesawat tersebut turun sejauh 240 meter. Kalimat turun menunjukkan bernilai negatif 240 meter. Selanjutnya, pesawat kembali naik sejauh 100 meter. Kalimat naik sejauh 100 meter menunjukkan bernilai positif 100 meter. Pertanyaannya, berapa ketinggian pesawat sekarang? Berarti 1800 meter dikurangi 240 meter ditambah 100 meter. Jawabannya adalah positif 1660 meter. Jadi ketinggian pesawat sekarang berada di ketinggian 1660 meter. Oke anak-anak, soal berikutnya. Pada musim semi, suhu udara mencapai 6 derajat Celcius. Sedangkan pada musim dingin, suhu udara mencapai negatif 2 derajat Celcius. Pertanyaannya, berapa selisih udara antara kedua musim itu? Baik, kita sajikan dalam bentuk garis bilangan agar kalian mudah paham. Yang pertama, pada musim semi suhu udara mencapai 6 derajat. Selanjutnya, pada musim dingin udara mencapai suhu negatif 2 derajat. Paham anak-anak? Pertanyaannya, berapa selisih antar kedua musim itu? Jadi dari 6 derajat menuju ke negatif 2 kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi selisih suhu udara antara kedua musim itu, yaitu musim semi dan musim dingin, adalah 8 derajat Celcius. Jadi kalau kita menggunakan rumus, nilai yang besar dikurangi nilai yang kecil. 6 dikurangi buka kurung negatif 2. Jawabannya adalah 8 derajat Celcius. Soal nomor 3 selanjutnya. Dalam mengerjakan sebuah tes, terdapat aturan sebagai berikut. Menjawab benar bernilai positif 4. Menjawab salah negatif 1. Tidak menjawab bernilai 0. Dari 25 soal, Andi hanya menjawab 20 soal dan 3 diantaranya salah. Pertanyaannya, berapa skor yang diperoleh Andi? Baik anak-anak, cara mengerjakannya kita buat seperti ini. Jumlah soalnya ada berapa? 25 soal. Kita bagi menjadi 3. Yang pertama, benar dikali 4 ditambah salah dikali negatif 1. Yang tidak menjawab maka dikali dengan 0. Berarti ada 25 soal dibagi 3 bentuk ya. Benar dikali 4, salah dikali negatif 1, tidak dijawab bernilai 0. Yang pertama, kita harus memahami terlebih dahulu Andi hanya menjawab 20 soal dan 3 diantaranya adalah salah. Berarti kita simpulkan salahnya ada berapa? 3. Benarnya berarti berapa kalau dia menjawab 20? Betul, 17. Ya. Jumlah soalnya berapa?
25. Jadi yang tidak menjawab berapa anak-anak? Jika Andi hanya bisa menjawab 20, salahnya 3, benarnya 17. Berarti yang tidak dijawab ada berapa anak-anak? Iya, betul. Ada berapa? Ada 5. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan dengan memasukkan angka yang benar berapa, salah berapa, tidak dijawab berapa. Selanjutnya, yang benar tadi berapa? 17, yang salah 3, dan yang tidak dijawab 5. Kita tinggal ngalikan. 17 kali 4 berapa? 68. 3 dikali negatif 1, negatif 3. 5 kali 0, 0. Jadi skornya berapa? 68 ditambah buka kurung negatif 3. Jadi jawabannya adalah 65. Jadi skor yang diperoleh Andi adalah 65. Jadi jawaban yang tepat adalah 65. Anak-anak, dari beberapa soal yang disajikan, sering-sering dibaca, sering latihan agar kalian mudah memahami. Selamat mengerjakan dan selamat berlatih terus agar kalian paham. Terima kasih anak-anak, semangat belajar.